Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung kanal ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Ada yang salah? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perubahan secara mendadak terjadi dari 4 orang murid kecuali Xiaoyan yang menyusut tajam. Tapi untungnya, Xiaoyan ada, jadi mereka berempat pun terlihat tidak terlalu takut karena kehadirannya. Si bungkuk perlahan-lahan menjadi tenang, tapi tatapannya pada Xiaoyan masih penuh permusuhan. Tapi saat ini, ada getaran hebat lainnya di peron. Kecuali Mara tak berwajah dan iblis bermata 4, ada 2 sosok muncul lagi. Xiaoyan memusatkan pandangannya pada masa lalu dan menyadarinya. Ternyata ia mirip dengan Wanji yang telah dimusnahkan sebelumnya. Meski 2 orang muncul bersamaan, tetapi tampilannya cenderung konsisten sama. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Jumlah musuh langsung bertambah dari 1 menjadi 4 dan kekuatan keempatnya tidak biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifiknya, tetapi dilihat dari Mara yang tak berwajah, semuanya sulit untuk dihadapi. Xiaoyan sendiri masih intensif mengendalikan api saat ini. Meskipun keadaan menjadi sedikit aneh sekarang, tapi Xiaoyan masih bersikeras untuk menyempurnakan pil 9 naga yang sejati sebelum dia menyelesaikannya. Mayat ini lumayan menjadikan kita puas dengan mayat ini, meski sedikit dimutilasi. Tapi setelah saya memperbaikinya, ia seharusnya bisa pulih. Hanya saja kebanyakan dari mereka adalah kaisar abadi. Bagaimana mungkin tidak ada keabadian Tuhan? Di dunia yang luas, ada awan berwarna ungu kehitaman berkeliaran. Terlihat sangat aneh, samar-samar. Anda bahkan bisa melihatnya di antara awan, nampak sosok yang agak tidak beraturan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang menganggapnya sebagai suatu ciptaan. Anda bisa mengambil risiko dan bergegas menuju awan ungu dan hitam, tapi begitu Anda masuk, Anda tidak pernah keluar lagi. Tidak cukup, lebih dari itu, karena sampah ini paling-paling hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Kita harus menemukan boneka iblis inti yang lebih kuat, dan hanya dengan cara ini kita dapat memiliki pasukan boneka iblis yang sangat kuat. Tidak, aku iblis besar. Mengapa saya merasa seperti sedang diperbudak? Jika asal-usulnya tidak dihalangi oleh penjahat tercela di bendera rusak itu, saya bisa melarikan diri sekarang. Tetapi perang dunia tetap tidak bisa saya hindari. Ini masih sangat menarik. Sekarang hanya ada lusinan orang. Itu saya rasa tidak cukup. Dan Anda perlu menyempurnakan beberapa boneka iblis lagi. Kita tidak bisa membiarkan orang tercela itu memandang rendah kita. Awan ungu kehitaman menyapu langit. Dan mereka yang terluka parah, apapun yang terjadi mereka tetap langsung tersapu ke awan. Segera awan ungu kehitaman ini benar-benar memicu gelombang ketakutan. Saat mereka melihatnya, semua orang menghindarinya. Bahkan mereka yang sedang bertarung pun berhenti sejenak dan melarikan diri satu demi satu. Awan hitam pemakan manusia datang lagi, lari. Lihat, ada banyak sekali mayat di awan. Apa-apaan ini? Itu tidak terjadi sebelumnya. Saya ingin pergi dari sini, saya ingin pergi dari sini sekarang. Sebagian besar orang terjebak di sini, kebanyakan dari mereka adalah karena belum mengumpulkan ketiga segel emas. Lagi pula, ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan. Tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan yang cukup. Mengapa orang-orang ini tidak berhenti berkelahi? Kalau begitu, izinkan aku memberimu bantuan. Hidup memang penuh perjuangan untuk berlatih, dan Anda harus berjuang. Hanya dengan berjuang kamu bisa berkembang. Suara kekanak-kanakan Yetian datang dari awan. Pada saat yang sama, kabut ungu kehitaman yang sunyi perlahan menyebar. Awan ungu dan hitam terus berkeliaran di dunia yang luas. Segera suara pertarungan sengit terdengar lagi di luar olah. Selain semangat juang di mata mereka dan sentuhan kegilaan, agak merepotkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Beri mereka sedikit emosi, ini akan diselesaikan dengan mudah. Penampilan Yetian mulai mempengaruhi semua orang berkuasa yang memasuki dunia besar. Jadikan tempat ini lebih berbahaya, karena jumlah orang yang meninggal secara bertahap meningkat 2 kali lipat. Bunuh, bunuh,
Semakin banyak kamu membunuh, semakin baik. Xiaoyan hanya bisa mendengar suara Ye Tian yang semakin gila keluar. Tampaknya melihat medan perang yang kacau di depannya adalah hal yang paling ingin dilihat Ye Tian. Gelombang roh jahat terus melonjak menuju Ye Tian. Ini juga merupakan sumber kekuatan Ye Tian yang menjadikan medan perang menjadi lebih kacau. Semakin banyak orang yang mati dalam pertempuran, energi jahat akan terus terbentuk dan diserap oleh Ye Tian. Pada malam hari seperti ini, dibandingkan dengan saat Xiaoyan baru saja dibebaskan dari bendera penekan jiwa, tentu saja saya tidak tahu berapa kali lebih besar dari itu. Tetapi kekuatannya tidak ada hubungannya dengan ukurannya. Di antara awan besar itu, jika Anda bisa memasukkannya, adegan ini juga sangat mengejutkan. Satu demi satu angka-angka tersebut ditangguhkan, lalu semua berdiri tegak, semua fitur wajah sangat dilebih-lebihkan. Awan ungu dan hitam serta kabut terus mengalir ke dalamnya. Beberapa tidak memiliki jiwa, namun bagi sebagian orang, jiwanya belum hilang. Tapi tanpa kecuali, mereka berada di antara awan saat ini, mereka semua berubah menjadi boneka iblis, semakin kuat dan kuat. Jika saatnya tiba, izinkan saya membuat beberapa rencana, bunuh tuan tercela itu, maka aku akan bebas. Ye Tian menjadi semakin ganas saat dia memikirkannya. Kegilaan yang sepertinya terbengkalai di hatinya, akhirnya terungkap secara bertahap. Uji coba di balik tirai tipis, beberapa pilar batu yang menghalangi sinar matahari menjulang tinggi ke angkasa. Di platform besar yang dibentuk oleh fusi, perkelahian telah dimulai oleh 4 orang kecuali Xiaoyan. Saat ini, wajahnya sangat jelek. Xiaoyan merasakan sosok-sosok ini muncul di depannya. Tapi tidak ada seorang pun yang baik, jika mereka benar-benar dewa abadi, itu saja. Bagaimanapun, mereka hanyalah dewa keabadian setengah langkah. Kalian berempat, apakah yakin bisa menghadapi iblis tak berwajah ini? Suara Xiaoyan keluar, dan keempat orang itu tercengang saat mendengar kata-kata itu. Bahkan si bungkuk itu pun tidak berani menunjukkan kemarahannya. Mungkin saya menjadi gila sekarang tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Tapi sekarang dia sudah tenang, walaupun mata sudah penuh ketakutan. Oke, senior, serahkan iblis tanpa wajah padaku. Lantian buru-buru setuju, 3 orang lainnya tidak keberatan. Mereka berempat hanya berhasil mengalahkan satu mara tak berwajah. Apakah ini sudah merupakan hasil terbaik? Yang terbaik adalah tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, nasibmu juga akan sama nantinya. Xiaoyan mendengus dingin dan melihat ke kejauhan. Saat ini, 3 angka stabil itu berubah menjadi Changhong, memicu ledakan sonik dan langsung menuju ke arahnya. Saat Xiaoyan memasuki tempat ini, ia merasa seperti sedang diincar. Mungkinkah itu karena tiruan Tuhanku yang asli? Jika kamu belum pernah ke sini sebelumnya, Xiaoyan bahkan mungkin tidak meragukannya. Namun perkataan keempat orang itu bisa dipastikan, situasi seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jika Xiaoyan benar-benar bertemu, ia khawatir mereka berempat sudah lama meninggal di sini. Kekuatan Raja Iblis bermata 4 mungkin juga merupakan keabadian dewa tingkat pertama. 2 orang yang muncul di belakang, nafasnya semakin kuat, mungkin itu keabadian tingkat kedua. Jangan gegabah dalam pertempuran ini. Semangat juang di mata Xiaoyan berangsur-angsur meningkat. Terlepas dari apakah seseorang menyebabkan masalah atau tidak, tapi pertempuran saat ini juga merupakan kemajuan baginya. Jika Tian Junju benar-benar bisa dibawa pergi, itu adalah harta terbesar klan Qimi. Lalu harta karun ini, saya ingin memilikinya. Di bawah klon dewa asli, wujud asli Xiaoyan kemudian menghirup api. Angkat tanganmu. Nyala api itu seperti naga yang berenang, dan ramuannya digantung di atas kuali obat. Anda dapat dengan jelas melihat naga bergaris 9, lalu semua membuka mulut mereka ke atas. Samar-samar sepertinya Anda masih bisa mendengar oman naga yang keluar. Klon dewa asli bergegas keluar lebih dulu, dan sekarang adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan ramuan. Apapun yang terjadi, saya harus berhasil menyempurnakan ramuan ini sebelum saya menyerah. 3 sosok bergegas ke Xiaoyan. Lalu klon dewa asli melangkah maju dengan kakinya. Tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki. Tinju yang dipenuhi cahaya keemasan adalah yang pertama menutupi langit dan menutupi tanah. Tinju melolong ringan.
Namun ketiga tokoh ini juga bukan vegetarian. Raja Iblis bermata 4 adalah orang pertama yang gemetar. Sebenarnya ada 4 pupil di wajahnya. Tapi pada saat ini, keempat pupilnya meledak dengan berkas cahaya. Pada saat yang bersamaan, dia dengan keras menyerang ke arah Xiaoyan. Dua sosok lainnya itu muncul di kiri dan kanannya dan memegang pedang panjang dan pisau panjang masing-masing. Semuanya mengandung kekuatan yang menakutkan dan datang dengan ganas. Serangan ini mungkin tidak memiliki banyak trik mewah, namun kekuatannya sungguh menakjubkan. Kemudian guncangan yang disebabkan oleh pertempuran tersebut menjadikan seluruh platform terguncang. Wajah Xiaoyan menjadi sedikit gelap. Karena tubuh utamanya tidak menyatu, ada banyak kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh klon dewa asli sendirian. Misalnya, banyak keterampilan bertarung yang mulia. Mereka semua harus menyatu dengan dewa ini agar dapat digunakan. Jadi sekarang saya hanya bisa menggunakan kemampuan klon dewa asli untuk bertarung. Namun, tiruan dari dewa asli ini tidak lagi seperti dulu. Itu adalah dewa asli super raksasa yang pernah dikabarkan. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak langsung meledak dengan kekuatan dewa asli super raksasa. Karena Xiaoyan memilih melakukan pertahanan terlebih dahulu. Itu hanya dewa asli bintang 9. Saya tidak tahu berapa banyak orang di klan Cimi yang meninggal. Pergilah ke neraka. Sampah. Angka-angka ini, meski saya tidak tahu apakah itu benar atau salah, sama seperti Wanji yang pertama kali muncul mereka punya jiwa. Mereka hanya terjebak dalam waktu. Aku memerintahkan dia untuk ditangani dengan cepat. Ayo kita lawan dia dengan cepat. Bagaimana hal seperti itu bisa membuat saya menunggu untuk mengambil tindakan? Ini benar-benar seperti memasak ayam dalam tripod sapi, menggunakan lebih banyak bahan daripada yang bisa Anda gunakan. Kedua sosok itu sama sekali mengabaikan Raja Iblis bermata 4 yang juga mengambil tindakan. Misi mereka sepertinya adalah membunuh Xiaoyan. Tidak masalah apakah Raja Iblis bermata 4 mengambil tindakan atau tidak. Meskipun dewa asli bintang 9 itu kuat, namun dia masih belum memiliki kemampuan untuk melawan keabadian Tuhan. Terlebih lagi, kami telah menembus setengah cengkeraman tingkat kedua, saya dapat dengan mudah menghadapinya nanti, lalu keduanya memandang Xiaoyan dengan jijik. Serangan yang mereka lancarkan menyelimuti Xiaoyan, energi pedang yang tajam dan cahaya pedang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, namun kekuatan klon dewa asli saja memang terbatas. Xiaoyan tidak dapat menahan semua serangan. Jeti serangan Raja Iblis bermata 4 menghantam dada Xiaoyan. Meski berbadan besar, tetap saja mulut berdarah yang ganas terbuka. Kemudian darah emas muncrat. Di sisi lain, tinju Xiaoyan meledak dengan ganas. Bagaimanapun, energi pedang dan cahaya pedang yang kuat tidak dapat sepenuhnya diimbangi. Saya hanya bisa mengangkat tangan untuk melawan. Suara daging terkoyak menyebar. Daging dan darah lengan Xiaoyan langsung dipotong, terlihat tulang putih padat di bawah daging dan darah. Tapi ini merupakan hasil yang jauh lebih baik dari yang dibayangkan Xiaoyan. Setidaknya untuk klon dewa yang asli, ini bukanlah cedera serius, bahkan sedikit gerakan tubuh ia dapat memulihkannya. Jadilah orang pertama yang menyerang Raja Iblis bermata 4. Bunuh yang terlemah dulu, dibandingkan dengan 2 orang di sisi kiri dan kanan. Meskipun iblis bermata 4 itu kuat, namun masih sedikit lebih lemah. Iblis bermata 4 ini seharusnya ikut dalam persidangan di sini seperti halnya iblis tanpa wajah. Dan kedua orang ini tidak seharusnya demikian. Mereka terlihat sangat mirip dengan Wanji, ini juga sangat mirip dengan yang muncul di Sudian. Termasuk kekuatan ini seperti boneka yang dimurnikan dengan bersamaan. Dari mana asalnya? Jika dihasut oleh orang lain, mungkinkah setelah memasuki gerbang kuno, segala sesuatu yang terjadi di sini? Apakah semuanya disutradarai dan dibawakan oleh Ford? Ini sering kali tampak mirip dengan pria kuat dengan kekuatan besar, dan tidak ada yang aneh dengan kekuatan mereka. Hanya saja kecuali Xiaoyan, keberadaan ini sepertinya tidak ada rasa kasihan pada siapapun yang datang ke sini. Dengan kata lain, itu tidak masuk akal. Kehendak makhluk abadi dan iblis seharusnya tidak melakukan hal-hal ini, karena orang-orang ini muncul, meski mereka sangat kuat, akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya. Tapi secara keseluruhan,
itu masih dalam jangkauan yang bisa ditangani Xiaoyan. Itu sebabnya Xiaoyan merasa aneh jika memang ada seseorang di balik layar yang menghasut dan mengatur. Hanya ada satu kandidat di benak Xiaoyan, dan itu adalah Si. Untuk monster tua seperti Zun Xiang dan Si Zun, Xiaoyan sudah merasakan perhitungan mereka, dan Si juga merupakan orang kuat yang telah melewati era itu. Untuk tujuan sendiri, tidak ada hal yang mengejutkan. Mereka di sini bukan untuk membunuhnya, sebaliknya, sepertinya mereka mengatur agar ia dapat berlatih. Selain berlatih, setelah membunuh mereka, itu juga dapat membuat Orde Kuno Dewa dan Iblis menjadi lengkap. Kelihatannya pasti wanita itu, hanya saja cara melakukan sesuatu seperti ini sungguh aneh. Mengapa ia muncul lagi dan lagi? Lalu Xiaoyan tidak bisa tidak menebak alasannya. Kehendak makhluk abadi dan iblis sangat aneh, dan keempatnya sama anehnya. Seluruh dunia kuno makhluk abadi dan iblis berada dalam suasana yang aneh. Tampaknya orang-orang di sini mempunyai pemikiran yang sangat aneh sedemikian rupa, sehingga Xiaoyan tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Saat Xiaoyan bergegas menuju Raja Iblis bermata 4, mata yang terakhir tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, dan ini justru mengejutkan seluruh tubuh Xiaoyan. Saat ini, kedua pria tersebut kembali memegang senjata tajam, menyerang Xiaoyan. Bayangan pedang dan deru cahaya pedang gila memotong tubuh Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan mengubah ukuran tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, masih tidak bisa menghindari semuanya. Datanglah dan tahan dia sampai aku membunuhnya dengan satu tebasan pedangku. Pria yang memegang pedang itu berteriak, lalu dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, lalu pedang panjang itu melesat langsung ke langit. Dan waktu pun berlalu, awan kusam di sini sepertinya sedang mendidih, kemudian mulai berputar. 9 pedang hukuman Jutian. Kemudian terjadi ledakan. Saya melihat pedang besar yang berubah menjadi pedang setinggi ratusan kaki, menyapu perlahan keluar dari awan yang berputar-putar. Terdengar suara mendesing. Pedang raksasa itu jelas masih berada di atas kepalanya, tepatnya pada tubuh fisik Xiaoyan. Namun lukanya, besar dan kecil, sepertinya terpotong benda tajam. Darah emas menutupi tubuh, lalu dengan kecepatan pemulihan yang mengerikan, itu sangat mengejutkan. Tubuh fisik dewa asli bintang 9. Kamu tidak bisa mengambil pedangku. Xiaoyan gemetaran, tapi saat ini, wajahnya tenang, karena tak jauh dari situ, wangi ramuan sudah menyebar. Semua api yang tersebar dikumpulkan ke dalam bentuk aslinya. Pil 9 yang naga sejati sudah siap. Aku berdiri dan hanya mengangkat telapak kakiku, dan rambut seperti guntur yang ekstrim muncul di telapak kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang bersama bentuk tubuhnya karena kekuatan klon dewa asli. Mereka mungkin selalu berpikir, klon dewa asli adalah jati diri Xiaoyan. Tapi sedikit yang dia tahu, di sudut yang tidak pernah mereka sadari, diri sejati Xiaoyan secara paksa menyempurnakan ramuan ilahi dalam lingkungan bertekanan tinggi. Saat pedang raksasa itu perlahan jatuh, ada 2 sosok muncul, itu saling tumpang tindih. Itu hanya pedang, kenapa kamu tidak bisa mengambilnya?